أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. Hadirin jemaah Masjid As-Shadiqin, jemaah salat subuh Masjid As-Shadiqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita diizinkan oleh Allah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa terus dapat istiqomah dalam melaksanakan ketaatan sampai akhirnya kita mendapatkan predikat husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sangat sering sekali menyapa orang-orang beriman dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, yang artinya wahai orang-orang yang beriman. Bahkan ada para ulama kita sampai menghitung dalam Quran itu setidaknya ada 89 kali Allah mengucapkan ya ayyuhalladzina amanu. Allah menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu. Maka berkatalah seorang sahabat Rasulullah, yakni Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan idza sami'ta Allahu yaqulu ya ayyuhalladzina amanu, ya. Jadi apabila kita mendengar atau membaca dalam Al-Quran yang menyapa kita, Allah menyapa kita dengan sebutan wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, maka pasanglah telinga kita dengan baik-baik, perhatikan, karena di dalamnya ada perintah, karena di dalamnya ada larangan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan betul sekali setiap ada kata ya ayyuhalladzina amanu, pasti setelahnya akan ada perintah, pasti akan ada larangan. Contohnya seperti sebentar lagi kita akan puasa ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Jadi ada sapaan dari Allah untuk orang beriman dan diwajibkan untuk berpuasa. Yang tujuannya adalah la'allakum tattaqun, yang tujuan untuk kita menjadi orang yang bertakwa. Oleh karena itu, dalam rangka kita menjalankan perintah Allah, salah satunya ini adalah puasa di bulan Ramadan nanti, maka mulai dari Rajab kemarin, mulai dari Sya'ban ini kita mempersiapkan diri kita untuk dapat beramal di bulan Ramadan. Yang paling utama dalam Ramadan itu adalah puasanya. Maka Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah itu sampai full, hampir full berpuasa di bulan Sya'ban. Kalau Ramadan dia memang sudah wajib full Pak ya, 30 hari sebulan penuh. Tapi kalau Sya'ban ini hampir full. Sedikit sekali Rasulullah itu sampai tidak puasa di bulan Sya'ban. Maka dalam rangka kita mencontoh Rasulullah di bulan Sya'ban ini, perbanyaklah puasa. Apa yang kita mampu kita bisa laksanakan puasa itu. Paling minimal Senin Kamis kita berpuasa. Ya.
Tapi kalau kita sudah terbiasa di bulan lain berpuasa di Senin Kamis, di bulan Sya'ban ditambah dengan Ayyamul Bidnya di pertengahan bulan, 3 hari di pertengahan bulan. Atau kalau lebih mau naiknya lagi, puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, terus. Kalau sebulan itu 30 hari, berarti paling tidak ada 15 hari kita berpuasa di bulan Sya'ban. Banyak. Dalam sebuah riwayat Rasulullah itu hampir full. Ini tidak disebutkan berapanya puasanya beliau, tetapi beliau ini sangat banyak sekali berpuasa di bulan Sya'ban. Bahkan ini juga disampaikan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Hanya sedikit sekali Rasulullah tidak puasa. Kalau kita melihat mungkin paling tidak ada 20 hari beliau, paling sedikit sekali dia tidak berpuasa. Itu mencontoh. Tapi kalau kita mungkin belum mampu untuk melaksanakan seperti itu, paling tidak ada puasa yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini. Dan Masya Allah, puasa itu ternyata keutamaannya sangat banyak sekali. Salah satunya yang perlu kita ingat bahwa ternyata puasa itu dalam sebuah riwayat, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim itu, puasa itu bisa menjauhkan kita dari neraka selama 70 tahun. Allah. Satu hari puasa yang kita niatkan di jalan Allah, maka dengan wasilah puasa itu nanti kita dijauhkan dari neraka selama sejauh 70 tahun. Masya Allah. Kalau kita mungkin sudah biasa ya tadi. Tapi kalau mungkin bisa awal kita Pak, Senin Kamis. Tapi nggak bisa juga ambil Seninnya aja nggak apa-apa. Karena ternyata setelah saya pelajari lagi, Senin itu lebih utama dari Kamis. Lebih bagusnya lagi Senin Kamis. Tapi kalau Kamis mungkin tidak bisa, paling tidak Seninnya kita puasa. Jadi jangan sampai bulan Sya'ban ini kita lewati tanpa ada puasa di dalamnya. Yang kita niatkan mencontoh Rasulullah SAW berpuasa. Dan juga nanti di akhirat orang yang berpuasa itu akan ada pintu khusus masuk ke dalam surga yang namanya adalah pintu Ar-Rayyan, pintu surga bagi orang yang rutin berpuasa selama hidup di dunia. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk dapat meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Sya'ban dalam rangka mencontoh Rasulullah dan dalam rangka mempersiapkan diri kita untuk bisa optimal beramal di bulan Ramadan yang insyaallah mudah-mudahan kita sampai nanti. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Demikian saya mohon maaf atas segala kekurangan, pada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq billahi fi sabilil haqq wa sabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.